selamat datang di channel Sopir Ambulan. Ya, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa ambulan itu ternyata ada beberapa jenis. Menurut fungsinya, ambulan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ambulan emergency. Yang kedua, ambulan transportasi. Dan yang ketiga adalah ambulan jenazah. Pernah ada berita yang sempat viral tentang jenazah yang tidak diperbolehkan dibawa menggunakan ambulan. Guys, kenapa seperti itu? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah ambulan emergency. Ambulan emergency ini adalah ambulan yang memiliki perlengkapan pendukung yang paling lengkap. Di dalamnya tentu saja alat-alat untuk mendukung keselamatan itu paling lengkap. Yang kedua, ambulan transportasi. Ambulan transportasi ini lebih simpel, jadi peralatan pendukung di dalamnya tidak begitu lengkap. Berbeda dengan ambulan emergency, ambulan transportasi memiliki perlengkapan pendukung yang tidak begitu lengkap. Kebanyakan ambulan yang ada di Indonesia adalah ambulan transportasi. Hanya sedikit ambulan yang memiliki kategori sebagai ambulan emergency. Yang ketiga adalah ambulan jenazah. Ambulan jenazah ini tentu saja dia tidak memiliki banyak pendukung. Hanya di situ ada tempat untuk menaruh berangkar, yang berangkarnya tidak seperti ambulan emergency atau ambulan transportasi yang mudah dipindahkan, tapi di situ bisa digunakan untuk menaruh peti ataupun menaruh kerenda. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa perbedaannya. Di Palang Merah Temanggung sendiri itu baru memiliki 2, yaitu ambulan transportasi dan ambulan jenazah. Sangat sedikit yang memiliki ambulan emergency dengan alat pendukung yang lengkap. Nah, kenapa kok tidak diperbolehkan pasien meninggal dunia dengan dibawa menggunakan ambulan? Nah, dalam kasus yang pernah viral di situ bahwa mayat atau orang yang sudah meninggal itu akan dibawa menggunakan ambulan lain atau ambulan jenazah. Hanya penyampaiannya di situ dikatakan bahwa mayat tidak diperbolehkan menggunakan ambulan. Sedangkan sebetulnya yang dimaksud adalah ambulan jenazah. Nah, kenapa kok tidak diperbolehkan menggunakan ambulan emergency? Di dalam ambulan emergency terdapat berbagai macam alat pendukung dan di situ dijaga sterilisasinya. Jadi orang yang sudah meninggal tidak memiliki emergency. Jadi andai kata dicarikan kendaraan lain pun itu masih memungkinkan. Nah, kalau dibawa menggunakan ambulan emergency, ketika dibawa dan di situ ada pasien lain yang mengalami emergency, maka nanti akan menjadi tersendat untuk penanganan pasien emergency tersebut. Yang kedua, jika dibawa menggunakan ambulan emergency, maka setelah membawa sterilisasi dari ambulannya pun akan sangat banyak. Bagaimana jika digunakan ambulan transportasi? Diperbolehkan dengan catatan setelah digunakan harus dibersihkan keseluruhannya atau ambulan tersebut harus disterilisasi. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi. Kalau orang belum meninggal dibawa menggunakan ambulan emergency kemudian meninggal, itu bagaimana? Kan sama-sama orang meninggal. Nah, di sini kita tidak akan pernah tahu kapan orang itu meninggal.
Jika sudah dibawa dengan ambulan emergency, berarti itu memang sudah dia menggunakan fasilitas yang tepat. Jika terjadi meninggal, yaitu nanti krunya yang akan membersihkan, dan itu memang sudah resikonya. Jadi alasan pertama adalah bahwa ambulan emergency itu jumlahnya sangat sedikit, kemudian digunakan untuk standby emergency. Nah, jadi dalam kasus tersebut terjadi miskomunikasi antara petugas yang menyatakan bahwa ambulan tidak diperbolehkan, kemudian keluarga menangkap bahwa semua ambulan yang ada di situ tidak diperbolehkan, padahal yang tidak akan dicarikan ambulan lain atau ambulan jenazah. Jadi seperti itu. Kita akan melihat bagaimana dalamnya dari ambulan. Tapi untuk di tempat kita hanya ada ambulan transportasi dan ambulan jenazah. Kita lihat perbedaan di dalamnya. Ya, ini dua buah ambulan. Sekilas dari luar sangat mirip. Jadi yang sebelah kiri Toyota Hilux itu adalah ambulan transportasi, dan sebelah kanan itu adalah ambulan jenazah. Mari kita lihat isi dalamnya. Nah, ini isi di dalamnya. Di sini terlihat ada brancar, ya. Brancar di sini dia akan mudah untuk dikeluar masukkan. Kemudian di situ ada alat pendukung lain seperti scoop dan juga tabung oksigen. Oke, ini untuk tempat duduk dari pendampingnya. Di ambulan ini untuk peralatan pertolongan pertamanya kita menggunakan portable. Jadi biasanya nanti sebelum digunakan kita masukkan tas yang berisi peralatan pertolongan pertama. Kita lihat yang kedua. Nah, di sini perbedaannya. Ini brancarnya berbeda. Di sini tidak memiliki kaki yang bisa dilipat seperti di mobil yang satunya. Jadi ketika brancar ini dikeluarkan, itu bisa digunakan untuk menaruh peti atau digunakan untuk menaruh kerenda. Nah, ini adalah emergency kit yang biasa kita pakai. Jadi ketika ambulan akan digunakan, emergency kit ini kita masukkan ke dalam ambulan beserta dengan krunya. Kenapa kita memilih portable? Karena akan lebih mudah untuk mobilisasi nantinya. Ya, itu tadi untuk ambulan transportasi dan ambulan jenazah. Jadi yang tidak diperbolehkan atau tidak disarankan untuk membawa pasien yang sudah meninggal adalah ambulan emergency, karena ambulan emergency diprioritaskan untuk pasien emergency. Jadi ketika ambulannya nanti dibawa, takutnya bahwa ada pasien emergency yang membutuhkan. Oke, sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.